Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Nur Azizah dengan NIM 210603110042. Di sini saya akan menjelaskan tentang tanaman edible yang ada di sekitar kampus. Tapi sebelum itu, kita akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan tanaman atau bunga edible. Jadi, tanaman atau istilah untuk jenis tanaman yang aman untuk dikonsumsi. Tekstur, rasa, dan aromanya yang unik menjadikan tanaman ini makin populer sebagai bahan kreatif dan inovatif dalam dunia kuliner. Bunga atau tanaman edible sendiri sangat populer di era Victoria, selama pemerintahan Ratu Victoria. Bunga juga telah lama digunakan sebagai bahan campuran dalam teh dan sebagian lainnya dikeringkan untuk ramuan obat tradisional. Seperti contohnya di luar negeri, menambahkan bunga dalam salad, es krim, dan minuman yang sudah bukan hal baru lagi. Satu hal yang sangat penting diketahui, tidak semua bunga dan tanaman bisa dimakan atau edible. Oke, selanjutnya di sini terdapat beberapa tanaman edible yang ada di sekitar kampus. Yang pertama itu ada bunga kencana ungu, yang kedua ada tanaman jambu, yang ketiga ada daun sukun, dan yang keempat ada tanaman sirsak, kelima ada tanaman belimbing. Oke, jadi ini bunga kencana ungu. Bunga kencana ungu mempunyai nama latin yaitu Ruellia angustifolia atau Ruellia simplex. Bunga kencana ungu ini mempunyai beberapa manfaat, yaitu diantaranya yang pertama, mengatasi gatal pada kulit. Dengan memanfaatkan bunga kencana ungu dengan cara dicuci bersih, kemudian ditumbuk hingga halus, setelah itu balurkan pada area kulit yang terasa gatal, itu akan mengurangi rasa gatal yang ada pada kulit kita. Dan yang kedua, bunga kencana ungu ini bisa mencegah diabetes. Dengan cara mengambil satu genggam daun kencana ungu, lalu direbus bersama air secukupnya, saring dan minum secara teratur setiap pagi, diiringi dengan melakukan pola hidup sehat setelah sarapan dan sore hari. Dan yang ketiga ada mencegah hipertensi. Ini dengan cara mengonsumsi, gunakan kurang lebih 12 bunga segar dari bunga kencana ungu, untuk direbus bersama dengan 1 liter air. Setelah mendidih, saring dan minum air rebusan bunga tersebut pada pagi dan sore hari. Yang keempat, ada menyembuhkan peradangan sistem pencernaan. Dengan cara yaitu jemur akar bunga kencana ungu di bawah terik matahari hingga benar-benar kering. Setelah kering, haluskan akar bunga ini, lalu rebus ke dalam air. Kemudian minumlah ramuan ini dalam kondisi yang hangat. Dan yang kelima, ada pendeteksi formalin dan boraks. Caranya dengan siapkan terlebih dahulu peralatan yang dibutuhkan, seperti ulekan, pipet tetes, wadah berongga kecil seperti palet cat air, sampel makanan, air putih, dan beberapa kuntum bunga kencana ungu. Selanjutnya, bunga diekstrak dan diteteskan pada masing-masing sampel makanan. Lalu, diamati perubahan warna yang terjadi. Apabila makanan positif mengandung boraks, maka warnanya akan berubah menjadi hijau karena pH boraks sekitar 9-11. Sedangkan jika makanan positif mengandung formalin, maka warnanya akan berubah menjadi coklat kemerahan karena pH formalin ada pada sekitar 5-6. Sementara makanan yang bebas formalin dan boraks akan tetap berwarna ungu seperti warna asli ekstrak atau tidak mengalami perubahan warna. Perubahan warna yang terjadi sangat singkat, hanya beberapa menit saja sudah bisa terlihat hasilnya. Ekstrak bunga Ruellia ungu dapat digunakan sebagai indikator asam, karena menunjukkan perubahan warna pada trayek pH 1-2 pada suasana asam, sedangkan pH 3-7 suasana asam sampai netral tidak menunjukkan
perbedaan warna yang signifikan. Pada suasana basah pH 8-9 menunjukkan perubahan warna yang signifikan menjadi hijau. Pada pH 10-12 tidak berbeda nyata, sedangkan pada suasana yang sangat basah seperti pH 13-14 berubah warna menjadi coklat dan kuning tua. Dan di sini ada daun jambu. Jadi daun jambu mempunyai beberapa manfaat, yaitu antara lain yang pertama mencegah diare. Menurut sebuah penelitian yang diterbitkan oleh jurnal Revista do Instituto de Medicina Tropical de Sao Paulo, ekstrak daun jambu biji mampu menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus yang menyebabkan diare. Dengan cara tambahkan daun dan akar jambu biji yang bersih ke dalam secangkir air mendidih, saring airnya, dan minum saat perut kosong. Dan yang kedua, menurunkan kolesterol. Ini dapat dilakukan dengan cara meminum air rebusan daun jambu biji. Yang ketiga, dapat mencegah diabetes. Daun jambu biji dapat mencegah diabetes dengan cara menghambat beberapa enzim yang mengandung karbohidrat dalam saluran pencernaan menjadi glukosa, sehingga memperlambat penyerapan sukrosa dan maltosa dalam darah. Hal ini dapat dilakukan dengan cara meminum air rebusan daun jambu biji. Dan yang keempat ada mencegah kanker. Daun jambu biji dapat mencegah pertumbuhan sel kanker pada usus besar, prostat, dan epidermis, serta melanoma dan leukemia. Sejumlah penelitian telah menunjukkan bahwa likopen memiliki peran penting dalam menurunkan potensi risiko kanker. Hal ini dapat dilakukan dengan cara meminum ekstrak dari daun jambu biji. Yang kelima ada mengobati flu. Dalam studi tahun 2012 di jurnal Antiviral Research, air rebusan daun jambu biji berperan sebagai penghambat pertumbuhan virus penyebab flu karena memiliki sifat antivirus. Sifat tersebut dihasilkan kandungan flavol yang merupakan antioksidan alami di dalam daun jambu biji. Hal ini dapat dilakukan dengan cara meminum air rebusan daun jambu biji. Yang keenam, dapat menurunkan tekanan darah tinggi. Sebuah studi tahun 2016 yang diterbitkan dalam jurnal Cooperative Clinical Pathology menemukan bahwa ekstrak daun jambu biji berpotensi menurunkan tekanan darah. Efek tersebut didukung sifat antioksidan dalam daun jambu biji. Antioksidan dapat menurunkan tekanan darah dan membantu melebarkan pembuluh darah dengan cara mengonsumsi ekstrak daun jambu biji tersebut. Yang ketujuh, dapat meningkatkan kesuburan. Daun jambu biji mengandung beberapa antioksidan alami. Menurut Nigerian Postgraduate Medical Journal, ekstrak daun jambu biji memiliki efek menetralkan racun gosipol. Racun tersebut menyebabkan gangguan reproduksi pria dan wanita. Dalam penelitian tersebut, ekstrak daun jambu biji terbukti menetralkan racun sehingga dapat meningkatkan kesuburan. Daun jambu biji ini bisa dikonsumsi dengan meminum ekstrak dari daun jambu biji tersebut. Dan yang kedelapan, dapat mengurangi jerawat. Karena presentasi vitamin C yang tinggi, daun jambu biji dapat membantu menghilangkan jerawat. Dengan cara dihaluskan daunnya, lalu dioleskan ke tempat yang bermasalah pada area muka. Dan yang selanjutnya di sini terdapat tanaman daun sukun. Daun sukun sendiri mempunyai nama latin Artocarpus altilis. Dan ada pun beberapa manfaat dari daun sukun, yaitu yang pertama, meredakan nyeri sakit gigi. Sifat anti-inflamasi dan antibakteri yang dimiliki daun sukun berguna untuk meredakan nyeri saat sakit gigi dan menjaga kesehatan mulut. Dengan cara merebus daun sukun dan diambil air rebusannya untuk berkumur-kumur. Yang kedua, dapat mengatasi kulit sensitif.
Hal ini dapat dilakukan dengan cara mencampurkan daun sukun muda dengan minyak esensial lalu dibalurkan pada kulit kita yang merasa gatal atau sensitif. Dan yang ketiga, dapat mencegah gangguan fungsi liver. Daun sukun sendiri mengandung beberapa senyawa seperti polifenol, asam hidroksiat, tanin, dan artonidosilin yang berfungsi untuk mengobati penyakit kronis. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengonsumsi ekstrak daun sukun. Dan yang keempat, dapat melancarkan ASI. Orang-orang di Jawa Barat biasanya memberikan daun sukun muda sebagai lalapan bagi ibu yang baru melahirkan untuk membantu produksi ASI. Dengan cara meminum teh daun sukun biasanya 3 kali dalam sehari. Dan yang kelima, mengobati penyakit kardiovaskular. Karena zat alami yang ada di dalam teh sukun dapat mencegah dan meningkatkan penyembuhan penyakit kardiovaskular dan menurunkan tekanan darah. Sifat antiinflamasi yang ada di dalam daun sukun sangat baik untuk tubuh. Selain itu, kandungan zat alami yang ada di dalam daun sukun juga bermanfaat untuk mencegah terjadinya peradangan. Dengan cara mengonsumsi teh daun sukun yang kering yang sudah diolah secara rutin. Dan yang keenam, menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Hal ini dapat dilakukan dengan cara meminum air rebusan dari daun sukun. Dan yang ketujuh, mencegah tumbuhnya sel kanker. Hal ini dikarenakan daun sukun memiliki sifat anti-inflamasi yang tinggi yang membantu mencegah tumbuhnya sel kanker. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengonsumsi teh daun sukun kering yang sudah diolah secara rutin. Dan yang kedelapan, dapat mengurangi gangguan di kulit. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengonsumsi air rebusan daun sukun rutin secara setiap hari. Dan yang kesembilan, dapat menghilangkan alergi. Daun sukun kering mengandung vitamin B, zat kapur, dan juga tanian. Kandungan tersebut dipercaya dapat menghilangkan reaksi alergi, seperti pembengkakan, kemerahan, dan alergi. Selain itu, nutrisi juga dapat membantu meningkatkan suasana hati dan membantu vitalitas yang baik. Daun sukun sendiri dapat dijadikan sebagai indikator alami asam basa, karena perubahan warna pada ekstrak larutan pH 1-13. Pada rentang pH tersebut terjadi penurunan intensitas warna seiring peningkatan pH. Pada larutan pH 4 terlihat adanya kombinasi warna merah dan hijau. Pada larutan 5-6, ekstrak etanol berwarna hijau pudar. Intensitas warna ekstrak pada pH 6 lebih tinggi dibandingkan warna pada larutan daun sukun pada pH 5. Dan yang selanjutnya kita akan membahas manfaat dari daun sirsak. Yang pertama, sirsak lebih dikenal sebagai tanaman buah. Namun seiring dengan penelitian terhadap tanaman sirsak, kini populer sebagai tanaman obat. Pohon sirsak tidak hanya daging buahnya yang bermanfaat, tetapi daun, akar, bahkan bijinya pun memiliki manfaat. Yang pertama, manfaat dari daun sirsak yaitu dapat menjadi obat kanker. Kanker dikenal sebagai penyakit yang paling ditakuti karena proses penyembuhan dan pengobatannya yang sangat mahal. Daun sirsak yang mudah didapat ternyata membunuh sel-sel kanker berkat kandungan acetogenin yang terdapat di dalamnya. Acetogenin hanya membunuh sel kanker yang ada di dalam tubuh, sedangkan sel normal tidak akan diserang dan akan tetap tumbuh. Pada pengobatan kanker, daun sirsak 10-15 lembar direbus dengan 3 gelas air 600 cc hingga tersisa 1 gelas air rebusan. Pada saat merebus, sebaiknya menggunakan kendi atau panci yang terbuat dari tanah liat agar kemurnian zat yang ada pada daun sirsak tetap terjaga. Air rebusan ini diminum selagi hangat setiap hari, pagi atau sore selama 3-4 pekan. Perlu diperhatikan juga, pengambilan daun sirsak sebaiknya dimulai dari daun ke-4 atau ke-5 ujung pucuk. Hal ini dikarenakan pada daun yang
terlalu muda, senyawanya belum banyak yang terbentuk, sedangkan pada daun yang sudah tua, mulai rusak sehingga kadarnya akan berkurang. Dan yang kedua, dapat menjadi obat asam urat. Asam urat ini ditandai dengan suatu serangan tiba-tiba di daerah persendian, yang disebabkan oleh faktor pola makan, kegemukan, dan juga usia. Jus sirsak kaya akan kandungan vitamin C. Jus sirsak kaya akan kandungan vitamin C. Dalam kandungan jus sirsak berfungsi sebagai antioksidan dan memiliki kemampuan untuk menghambat produksi enzim xanthin. Oleh karena itu, jus sirsak dapat menghambat proses pembentukan asam urat dalam tubuh. Kandungan senyawa alkaloid isquinolin dalam jus sirsak berperan sebagai analgesik. Jadi, jus sirsak juga dapat dipercaya untuk meregangkan rasa nyeri akibat dari asam urat. Selain itu, jus sirsak pun berfungsi sebagai anti-inflamasi dan analgetik. Inilah yang dapat mengobati asam urat. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Intan dan kawan-kawan pada tahun 2018, hasil penelitian menunjukkan sebelum 49 responden yang mempunyai asam urat sesudah diberi jus sirsak, didapat 33 lansia, 67%, mengalami penurunan yang menunjukkan hasil positif. Jus sirsak berpengaruh dalam penurunan kadar asam urat di dalam hasil lahir 12 orang, sekitar 63,2%. Yang keempat, sebagai larva sida. Aedes aegypti merupakan faktor yang paling utama menyebabkan demam berdarah dengue atau DBD. Senyawa bioaktif yang terdapat pada biji sirsak adalah senyawa alkaloid. Berdasarkan cara masuk ke dalam tubuh larva sehingga dapat mematikan jentik, yaitu sebagai racun perut dan racun pernapasan. Sebagai racun perut, insektisida masuk ke dalam tubuh melalui sistem pencernaan, sehingga bahan aktif harus tertelan atau termakan oleh serangga. Sedangkan sebagai racun pernapasan, insektisida masuk ke dalam tubuh melalui lubang pernafasan. Aedes aegypti. Selain itu, senyawa alkaloid yang terkandung pada biji sirsak adalah garam sehingga dapat mendegradasi membran sel untuk masuk ke dalam dan merusak sel dan juga dapat mengganggu sistem kerja syaraf larva dengan menghambat kerja enzim asetikolinesterase. Serbuk biji sirsak sangat aman untuk dijadikan larva sida daripada yang memakai tambahan metanol karena lebih bersifat alami dan penggunaannya dalam waktu yang lama. Biji sirsak dikeringkan terlebih dahulu selama 7 hari dan kemudian dikupas untuk diambil isinya. Isi biji sirsak tersebut dihaluskan dengan menggunakan blender sehingga menjadi serbuk. Serbuk biji sirsak 5 gram, 10 gram, 15 gram, dan serbuk biji sirsak ditambah metanol 5 gram, 10 gram yang telah efektif membunuh jentik Aedes aegypti dan telah memenuhi syarat Komisi Pestisida dan WHO. Dan yang keempat, sebagai obat diabetes mellitus. Pada dasarnya, diabetes dapat ditangani dengan pemberian anti-diabetik oral dan insulin. Akan tetapi karena harga obat yang cukup mahal dan efek samping dari penggunaan jangka panjang yang dirasakan oleh penderita, maka penderita mencari obat alternatif yang mudah diperoleh dengan harga yang lebih terjangkau. Dan dari bahan alami sehingga efek sampingnya lebih kecil dibandingkan dengan obat kimia. Daun sirsak memiliki kandungan antara lain gigantetronin, linoleic acid, mirisil alkohol, anonol, kakluorin, dan alkaloid. Pengolahan daun sirsak sangatlah beragam. Bisa dikeringkan dan dibuat teh, dijadikan serbuk kapsul, atau dalam keadaan masih segar, lalu direbus dan diminum sebanyak 1 gelas atau kurang lebih 250 ml. Dan yang kelima ada sebagai obat hipertensi. Tujuan umum pengobatan hipertensi adalah untuk menurunkan mortalitas dan morbiditas yang berhubungan. Kandungan senyawa
monotetrahydrofurun acetogenin seperti anomurisin A dan B, gigantetrosin A, anonasin 10 dalam daun sirsak berperan dalam menurunkan tekanan darah pada penderita hipertensi. Caranya dapat dilakukan dengan meminum ekstrak daun sirsak. Nah, sirsak baik buah maupun daun tidak dapat digunakan sebagai indikator asam basa. Syarat dapat tidaknya suatu zat dijadikan sebagai indikator asam basa adalah terjadinya perubahan warna apabila suatu indikator diteteskan pada larutan asam. Dan sirsak tidak menyebabkan perubahan warna pada larutan asam maupun larutan basa. Dan yang terakhir ada buah belimbing. Buah belimbing mempunyai nama latin Averrhoa carambola. Adapun beberapa manfaat dari buah belimbing yaitu yang pertama, meningkatkan metabolisme tubuh. Buah belimbing mengandung sejumlah besar serat makanan, sehingga manfaat buah belimbing dapat meningkatkan metabolisme tubuh dengan mencegah kembung dan kram perut. Hal ini membantu mengatur pergerakan usus. Vitamin B dalam buah memastikan untuk mempertahankan tingkat enzim normal. Yang kedua, meningkatkan kualitas kulit dan rambut. Kandungan vitamin C di dalamnya sangat penting untuk menjaga kesehatan kulit dan rambut. Vitamin C membantu dalam produksi kolagen yang dapat memberikan kilau sehat bagi kulit dan rambut. Yang ketiga, dapat membantu menurunkan berat badan. Manfaat buah belimbing dapat membantu untuk menurunkan berat badan sebab buah ini kaya serat yang dapat meningkatkan rasa kenyang. Dan yang keempat, mengurangi kekurangan zat besi. Vitamin C meningkatkan penyerapan zat besi dalam tubuh, sehingga kandungan vitamin C dalam buah ini membantu manfaat buah belimbing dapat membantu meningkatkan penyerapan zat besi dan mengurangi anemia. Yang kelima, mengurangi peradangan. Buah belimbing kaya antioksidan, sehingga membantu mengurangi peradangan. Kandungan antioksidan juga dapat membuat manfaat buah belimbing dapat membantu menangkal radikal bebas. Vitamin C juga mengandung sifat anti-inflamasi untuk membantu mengurangi pembengkakan. Dan selanjutnya, membantu kesehatan jantung. Manfaat buah belimbing juga dapat membantu mengatur tekanan darah, sebab buah belimbing mengandung mineral seperti kalium dan kalsium yang memiliki efek relaksasi pada pembuluh darah. Kandungan kalsium dalam buah belimbing dapat mengurangi kemungkinan serangan jantung dan juga stroke. Dan selanjutnya, dapat meningkatkan hidrasi. Manfaat jus belimbing juga dapat menghidrasi dan mendinginkan tubuh saat cuaca panas, sebab lebih dari 90% buah belimbing terdiri dari air. Yang kedelapan, membantu meningkatkan kualitas tidur. Manfaat buah belimbing juga dapat membantu tidur nyenyak. Sebab buah belimbing mengandung magnesium yang dapat membantu tidur menjadi lebih nyenyak dengan mengonsumsinya secara rutin. Dan yang kesembilan, dapat mengatur kadar insulin. Belimbing mengandung gula kurang dari 4% dan serat yang tinggi. Serat menjaga kadar gula dalam tubuh, sehingga manfaat buah belimbing dapat membantu mengatur kadar insulin di dalam tubuh. Buah belimbing sendiri tidak dapat menjadi indikator alami asam dan basa. Sekian presentasi dari saya mengenai tanaman edible yang ada di sekitar kampus. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam menjelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.